Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya rekan-rekan mahasiswa bimbingan, eh, mungkin sudah beberapa hari ya saya tidak cek bab satu kalian. Namun pada kesempatan kali ini saya coba untuk mengecek kembali skripsi yang sudah kalian kerjakan. Baiklah, di sini yang saya lihat punyanya Dina Eliza. Secara keseluruhan ini sudah, menurut saya ya, sudah bagus. Namun di sini ada sedikit kata-kata aja ini diubah. Di sini ada dengan adanya rumusan masalah di atas, padahal kan rumusan masalahnya ini di sini. Jadi di atas itu ya latar belakang gitu. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas baru dapat dirumuskan gitu. Kemudian di batasan masalah tinggal ditambahkan saja jumlah alternatifnya berapa, kemudian tempat penelitiannya di mana. Jadi harus dibatasi ruang lingkupnya. Misalnya satu kecamatan Lebak mana? Lebak Wangi apa Lebak Wana gitu ya. Karena di sini nggak dicantumkan judulnya tuh punya Dina. Yang jelas dibatasi ruang lingkupnya. Kemudian intinya di situ saja dan ada tambahan lagi di sini dipaparkan saja nggak apa-apa sistem pendukung keputusan karena ini ada di sub menu baru ya. Gitu aja yang punya Dina. Boleh dilanjutkan ke bab 2 tapi dengan catatan bab satunya tetap direvisi ya. Kemudian selanjutnya punya Ibnu. Nah, di sini punya Ibnu judulnya sudah baik, sudah jelas fokusnya untuk prioritas pembangunan jalan. Hanya saja di sini ada catatan-catatan sedikit mengenai tipe ya. Di sini ada kabut paten. Nanti dilihat saja. Kemudian ada huruf kapital. Jadi kalau nama tempat di sini ada pada rincang P-nya besar. Jadi dicek lagi ya. Itu nanti bisa bimbingan ke pembimbing 2 mengenai penulisan. Kemudian untuk rumusan masalah di sini saya sudah memberikan catatan. Jadi rekomendasi yang saya berikan itu seperti ini. Jadi langsung aja, jangan terlalu detail bagaimana menentukan nilai tertinggi. Langsung aja secara global saja kita mau ngapain. Bagaimana menerapkan metode SAW dalam menentukan prioritas pembangunan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk prioritas pembangunan jalan. Udah itu aja. Jadi bagaimana menerapkan metodenya, bagaimana membangun sistemnya. Udah itu aja. Kemudian eh, di sini tujuan penelitiannya nanti disesuaikan lagi terhadap rumusan masalah. Jadi sebenarnya rumusan masalah itu sangat berkaitan dengan tujuan penelitian. Jadi kalau misalnya rumusan masalah, contoh tadi bagaimana menerapkan metode SAW pada sistem pendukung keputusan eh, pemilihan prioritas pembangunan jalan misalnya. Jadi di tujuannya tinggal langsung untuk menerapkan metode SAW gitu aja. Jadi tinggal dihilangkan saja kalimat tanyanya tadi diubah menjadi kalimat tujuan. Seperti itu. Kemudian di sini ada submenu kayak gini. Jangan huruf besar semua ya. Yang benar itu kayak gini. Nah, T-nya doang sama P-nya doang yang besar. Itu saja. Kemudian manfaat penelitiannya diubah lagi manfaat teoritis sama manfaat praktis. Manfaat teoritis itu lebih ke keilmuannya seperti apa, manfaat praktis itu lebih ke objek penelitiannya, lebih ke manfaat yang dirasakan oleh pihak sana atau tempat penelitiannya seperti apa, kayak gitu. Itu punya Ibnu, direvisi dulu, baru lanjut ke bab 2. Kemudian punya Sidik. Punya Sidik di sini judulnya udah oke, keseluruhannya udah oke, cuma PR-nya satu, kamu harus cari di sini eh, kombinasi metode AHP Topsis itu keunggulannya apa.
Jadi, kalau nanti ditanya, kenapa kamu perlu mengcombine kedua metode ini, kamu bisa menjawab berdasarkan jurnal atau berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, bahwasanya metode AHP Topsis itu memiliki keunggulan seperti apa. Dan nyarinya kalau bisa jangan cuma satu. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kamu harus cari kelemahan dari salah satu metode tersebut. Baru kamu gabungkan. Jadi alasan kamu menggunakan dua metode itu secara umum ada dua. Yang pertama, eh, dua metode tersebut memiliki keunggulan yang sangat diperlukan, itu yang pertama, dan itu harus menurut jurnal. Yang kedua, kamu harus mencari kelemahan salah satu metode, kemudian itu menjadi alasan kamu menggabungkan metode tersebut dengan metode yang lain sebagai pendukung. Seperti itu. Jadi ada dua alasan. Jadi jangan sampai ketika ditanya, kenapa kamu gunakan dua metode, bingung sendiri. Nah, jangan sampai. Kalau kalau dari dasarnya aja itu nggak terjawab, nanti kesananya pasti kesusahan lah. Jadi itu dikuatkan dulu pondasinya. Itu aja dari punyanya Sidik dan boleh dilanjutkan ke bab 2. Sedangkan satu lagi punya Syifa, punya Siva di sini intinya sebenarnya udah bagus, keseluruhan juga. Di sini yang perlu digarisbawahi punya Siva di sini sudah fokus ke pelabelan. Artinya, kalau ada sebuah pelabelan, artinya ini termasuk ke supervised learning. Jadi ada dua, yang pertama supervised learning sama unsupervised learning. Kalau supervised learning itu lebih ke klasifikasi, kalau ke unsupervised learning itu lebih ke clustering. Kamu harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Intinya, kalau klasifikasi itu ada pelabelan. Pelabelan itu ya sudah ditentukan. Kamu mau menentukan pengelompokan ini berdasarkan status laris atau tidak laris. Itu namanya pelabelan dan itu klasifikasi bukan clustering. Kalau clustering ada data yang mirip, kemudian kamu kelompokkan. Itu doang. Kalau kalau clustering. Jadi misalkan ada satu data ya, ada satu data mengenai nominal gaji misalkan ada sekian 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 sekian. Nah itu kita nggak ada pelabelan dari awalnya. Jadi itu cuma tinggal dikelompokkan. Nah pada akhirnya nanti bisa di clustering dikelompokkan tersebut. Makanya dia termasuknya ke unsupervised learning. Nah maka daripada itu ini fokusnya ke klasifikasi ya. Jadi cari lagi metode klasifikasi. Kemudian di sini disesuaikan saja nanti. Saya sudah kasih komen, bisa dibaca. Jadi intinya gini, ada dua opsi eh, terkait skripsi. Yang pertama, ada yang mau membangun sebuah sistem, itu dipersilahkan. Ada yang tidak mau membuat sebuah sistem, itu juga diperbolehkan. Tapi gini, kalau misalnya mau membangun sebuah sistem, itu mudahnya sebenarnya boleh pakai satu metode saja. Jadi tanpa perlu komparasi. Tapi kalau kalian mau menganalisis sebuah metode, jadi nggak bangun metode, pakai tool. Pakai tools itu kayak SPSS, Rapid Miner, kayak gitu. Nah itu saran saya, kamu harus mengkomparasi dengan metode lain. Jadi keilmuannya itu nggak dibatasi hanya satu metode saja. Kamu bisa menerapkan dua metode, tapi nanti di bab 4 itu kamu bisa paparkan bahwasanya misalkan metode, contohnya misalkan metode ID3. ID3 tersebut ternyata lebih unggul dari metode yang lain. Nanti itu bisa dijadikan acuan bahwasanya kamu kenapa pilih metode tersebut. Itu jadi perbedaannya. Jadi saran saya nanti rumusan masalahnya bedanya di sini bagaimana langsung saja bagaimana proses klasifikasi data bang menggunakan metode apa, misalnya metode atau algoritma ID3, kemudian bagaimana tingkat akurasinya. Nah, jadi yang dijadikan rumusan masalah di sini, apabila kalian nggak mau membangun sebuah sistem, tingkat akurasinya perlu diuji.
seperti itu. Kemudian yang lainnya juga bisa dibaca ya, jumlah klaster, bla 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 bla. Di situ kan sudah jelas bahwasanya ada yang laris sama tidak laris, artinya itu klasifikasi. Gitu aja intinya, direvisi dulu, kemudian ditentukan metodenya lagi. eh jadi belum bisa lanjut ke bab 2 ya punya Siva. Dan ini menjadi salah satu referensi kamu nih. Di sini ada pemanfaatan algoritma ID3 untuk klasifikasi penjualan obat. Perlu diperhatikan oleh kamu, di sini ada keterangannya. Obat apa saja yang laku dan tidak laku. Nah, artinya ini ke klasifikasi. Jadi jangan sampai kebingungan nyari perbedaan antara clustering sama klasifikasi. Jangan sampai salah lah gitu intinya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bimbingan hari ini. Kebetulan malam ya, tanggal 30 Maret 2020. Saya mohon maaf sekali lagi atas keterlambatannya. Dilanjutkan proses revisinya, nanti saya cek kembali. Semoga kita bisa tepat waktu sidang proposal di semester ini dan bisa ikut wisuda di semester ini juga ya. Jadi lulus pada semester ini. Jadi jangan ada perpanjangan SK pembimbing ya. Gitu aja dari saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.